Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Selasa 18 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Oke, market kripto sedang berada di ambang bencana lagi nih. Bitcoin jatuh di bawah $92.000, resmi menghapus semua gain tahun 2025. Minggu ini adalah minggu krusial dengan badai data US yang akan menentukan nasib bull market kripto berikutnya. Kita langsung ke berita yang pertama. Bitcoin jatuh ke level terendah 7 bulan terakhir, di bawah $92.000 dengan Ethereum di bawah $3.000. Penurunan ini didorong oleh likuidasi masif senilai hampir $800 juta, didominasi oleh leverage yang berlebihan, bukan katalis makro yang tunggal. Bitcoin telah menghapus semua gain yang diperoleh sepanjang tahun 2025. Para trader kini melihat target potensial berikutnya di $76.000. Secara teknikal, Bitcoin telah kehilangan weekly 50 simple moving average yang berada di sekitar $102.850.000. Dalam sejarahnya, kehilangan support 50 weekly simple moving average ini selalu terkait dengan bear market, bukan siklus bull yang sehat. Jadi gimana nih targetnya? Targetnya menurut berita ini ada di target CME Gap ya. Perhatian jangka pendek kini tertuju pada penutupan CME Futures Gap yang tersisa di rentang 91.800 hingga 92.700. Kalau di harga tadi pagi sih udah sampai ya. Cuma nanti kita lihat aja reaksinya seperti apa. Di sini para whale biasanya ingin mengisi gap ini sebelum memulai leg naik berikutnya. Cuma nanti kita lihat aja reaksinya seperti apa. Kalau dari sentimen Fear and Greed Index, kripto mencapai titik terendah tahun 2025, yaitu mencapai 10/100. Ini masuk zona extreme fear ya. Ini menunjukkan kepasrahan retail dan potensi sinyal bottom jangka pendek. Jadi gimana nih kesimpulannya? Kesimpulannya, Bitcoin saat ini bertindak sebagai leverage tech stocks dengan korelasi yang sangat tinggi, yaitu 80% dengan Nasdaq. Sementara korelasi dengan emas menghilang nih. Fokus kita adalah apakah Bitcoin dapat menahan level 88.000 hingga 92.000 sebelum data penting dirilis. Jadi kita lihat aja ya nanti di tanggal 20 apakah datanya ketenaga kerjaan US itu bisa mengakibatkan pemantulan untuk Bitcoin. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Seperti yang kita tahu, pasar itu bearish karena ekspektasi rate cut the Fed itu memudar. Sebagian karena data yang hilang di Oktober. Namun sekarang jadwal data US yang tertunda akan menentukan nasib ini nih. Yang pertama itu ada NFP, yang seperti kita udah bahas, NFP ini akan dirilis nih di hari Kamis tanggal 20 November. Ini adalah laporan pekerjaan penuh pertama yang dilihat The Fed menjelang pertemuan Desember. Ekspektasinya konsensus memprediksi penambahan 57K pekerjaan baru dari 22K di Agustus. Unemployment rate-nya diperkirakan tetap di 4,3%. Dampaknya gimana sih? Kalau NFP itu lemah, misalnya di bawah 57K, akan meningkatkan taruhan rate cut dari The Fed, memicu rally di saham dan juga kripto. Tapi kalau misalnya NFP-nya kuat, akan mengurangi urgency rate cut yang bisa melanjutkan sell off saat ini. Tapi menurut analis, Wells Fargo memprediksi 45K dengan resiko unemployment rate naik ke 4,4%, level yang menekan The Fed untuk melakukan cut rate. Terus jangan lupa tanggal 20 November itu juga akan ada rilis jobless claims, dirilis bersamaan dengan NFP. Claims yang lebih tinggi dari ekspektasi akan memperkuat narasi kelemahan pasar kerja dan meningkatkan taruhan pelonggaran kebijakan The Fed. Tapi menurut gue pribadi, kemungkinan besar data ketenaga kerjaan US itu akan melemah ya, karena kita tahu sepanjang 2025 banyak banget perusahaan-perusahaan yang melakukan layoffs di US. Tapi kita lihat aja nanti rilis datanya seperti apa. Terus lanjut kita ke berita yang ketiga. Di tengah chaos data ada sinyal dovish nih yang patut kita cermati. Gubernur The Fed Christopher Waller secara terbuka menyatakan dukungannya untuk rate cut 1/4 poin atau 25 basis point pada pertemuan Desember 9-10 Desember untuk menangkal pelemahan pasar tenaga kerja lebih lanjut. Argumennya Waller, ia mengutip pelemahan di sektor swasta
Rendahnya kepercayaan konsumen dan lambatnya pertumbuhan GDP, ini adalah suara dovish yang kuat di tengah data blackout. Tapi, Federal Reserve Governor Philip Jefferson ini dia lebih cautious ya. Jadi Gubernur Jefferson ini lebih hati-hati mengakui adanya ketegangan antara mandat inflasi dan pekerjaan. Ia melihat pasar kerja mendingin secara bertahap, namun menyimpulkan bahwa policy rate saat ini masih sedikit ketat, atau dia bilangnya somewhat restriktif. Jadi dari konteks layoffs yang tadi kita udah bahas, sentimen dovish waller itu didukung oleh fakta layoffs besar-besaran yang sudah terjadi di sektor swasta kayak Amazon, Microsoft, Intel, dan sebagainya. Dan sektor pemerintahan yang juga kemarin udah terjadi gara-gara government shutdown. Meskipun data resmi NFP itu masih tertunda ya. Jadi gimana nih strateginya? Sentimen pasar saat ini adalah kapitulasi murni. Kita harus bersiap untuk volatilitas ekstrim pada hari Kamis 20 November. Jika NFP-nya itu lemah, ini akan menjadi katalis yang dibutuhkan Bitcoin untuk menantang resistance di 90K sampai 100K. Jika NFP itu kuat, maka level 76K itu bisa menjadi target berikutnya. Kalau menurut berita tadi. Tapi nanti kita akan lihat aja dari price action-nya. Sekarang kita akan bahas langsung kali ya ke price action, karena menurut gua Farsight ETF flow nggak banyak yang bisa kita bahas, masih outflow, dan kita akan bahas setelah datanya itu lengkap ya, setelah data BlackRock juga udah lengkap. Kayak gitu ya. Terus sekarang kita bahas ke chart. Kita mulai dulu dari Nasdaq. Nah, seperti pembahasan kita kemarin, Nasdaq ternyata dia belum mampu untuk take out supply 1 hour ini. Bahkan dia belum sampai ke supply 1 hour ini, dia udah ada rejection dan sekarang dia mengalami penurunan lebih lanjut. Di sini kita bisa lihat kalau di internal structure-nya di 15 menit, ini dia sempat bikin higher high terus habis itu bikin lower low ya. Jadi secara structure dia udah back to bearish di internalnya. Kalau misalnya dia mau mantul dari sini, dia perlu take out high point ini nih. Ini adalah high point internalnya di 25.166 untuk Nasdaq. Kalau misalnya Nasdaq belum mampu untuk take out high point ini, jangan expect dia bisa mantul dari harga yang sekarang. Walaupun secara 4 hour dia still bullish. Di sini 4 hour-nya still bullish. Ini demand-nya udah di retest sekali, menyebabkan pemantulan di sini. Retest 2 kali menyebabkan pemantulan di sini. Terus habis itu sekarang retest yang ketiga kali. Kalau secara 4 hour dia closing di bawah demand 4 hour ini lagi, kita bisa tandain di sini 4 hour-nya udah MSS to bearish dan kita udah bisa tandain supply-nya itu di sini. Tapi karena belum, kita lihat aja reaksinya dari sekarang. Dan untuk daily-nya dia still bullish ya. Kalau misalnya kita lihat di time frame daily itu sebenarnya koreksi ini sangat wajar gitu. Jadi ini retracement yang sangat wajar dan pullback terakhirnya itu ada di sini. Jadi sekarang gimana nih? Ekspektasi gua adalah kemungkinan besar dia bakalan konsolidasi sih. Karena pertama dia habis menciptakan all time high, terus sekarang juga masih menunggu datanya NFP, datanya unemployment rate-nya US di tanggal 20 November. So, kemungkinan besar bakalan konsolidasi lagi, nunggu data-data berikutnya, dan habis itu nunggu keputusan The Fed untuk pangkas suku bunga atau enggak di Desember. Kayak gitu ya. So, kesimpulannya kemungkinan besar Bitcoin masih akan ngikutin pergerakannya Nasdaq karena korelasinya kembali positif. Positifnya itu sampai 80%. So, kalau misalnya Nasdaq itu turun, kemungkinan besar Bitcoin juga akan melakukan penurunan lebih lanjut. Kayak gitu ya. Terus sekarang kita lihat ke Bitcoin dominance. Di sini ada kabar yang lumayan bagus nih. Lumayan bagus dalam artian altcoins itu turunnya nggak terlalu agresif gitu dibandingkan dengan Bitcoin. Nanti kita akan bahas ke Bitcoinnya, tapi sekarang kita bahas ke Bitcoin dominance dulu nih. Bitcoin dominance itu kan dominasi market cap Bitcoin terhadap cryptocurrency gitu, terhadap keseluruhan market cap kripto gitu. Jadi bisa dibilang ini perbandingan Bitcoin versus market cap kripto secara keseluruhan. Nah sekarang Bitcoin dominance itu turun nih. Dia habis channeling, bikin bearish flag, terus habis itu melakukan penurunan lebih lanjut. Sesuai sama proyeksi kita kemarin sebenarnya. Tapi sayangnya Bitcoin itu melakukan penurunan. Jadinya altcoins kita kayak nggak kemana-mana gitu. Altcoins kita tuh lagi bingung mau kemana, dan gue juga jadinya bingung nih. Bitcoinnya turun, tapi Bitcoin dominance-nya ikut turun. Jadinya banyak altcoins yang outperforming Bitcoin gitu. Dan ini kondisi yang sangat aneh ya. Jujur ini sangat aneh, karena money flow-nya itu lagi nggak ke Bitcoin, tapi nggak masuk juga ke altcoins gitu. Cuman beberapa altcoins doang yang kebagian money flow dan outperforming Bitcoin. Sekarang kita bahas ke Bitcoin dominance ya. Ini untuk Bitcoin dominance dia udah breakdown, jadi 1 hour-nya kita bisa tandain nih, dia udah break of structure, dan kita tandain sekarang supply 1 hour-nya itu di sini. Karena ini last pullback-nya ya. Ini last pullback-nya sebelum dia menciptakan lower low. Dan sekarang dia semakin deket sama demand 4 hour ini. Expecting kalau misalnya udah sampai ke demand 4 hour ini mungkin ada pemantulan sedikit, tapi kita lihat aja nanti reaksinya ketika sudah sampai sini ya. Karena secara 1 hour pun dia still bearish gitu. Dan secara daily di sini demand-nya masih jauh juga.
Jadi expecting mungkin aja dia bisa dalam waktu dekat nyampe ke area sini ya. Kalau misalnya Bitcoin dominance sampai ke area sini dan harga Bitcoinnya itu mengalami kenaikan, itu akan sangat bagus untuk market crypto, terutama altcoins ya. Karena sebenarnya kita udah proyeksiin dari sini nih. Ini adalah key level yang benar-benar kita perlu jaga dan beneran dia benar-benar mengalami rejection dari situ. Tapi anehnya, rejection di sini ini nggak dibarengi sama pemantulan altcoins gitu. Altcoins kita tetap tertekan gara-gara Bitcoinnya juga ikutan turun gitu. That's why ini adalah pergerakan harga yang sangat membingungkan, di mana altcoins nggak terlalu ngikutin Bitcoin dan Bitcoinnya itu turun, Bitcoin dominance-nya ikut turun gitu. So mungkin nanti kita akan bahas per altcoin saja ya, karena korelasinya lagi nggak gitu positif sama Bitcoin. So nanti kita akan bahas ke altcoins yang udah di request ya, kayak gitu. Kayak gitu untuk Bitcoin dominant, so still bearish, so lumayan bagus ya. Di 1 hour-nya dia masih menjaga momentum bearish-nya, bahkan di sini cuma bikin bearish flag, terus habis itu breakdown sesuai sama proyeksi kita kemarin, expecting dalam waktu dekat dia bisa sampai ke demand 4 hour ini, gitu ya. Kalau misalnya dari sini ada pemantulan, kita perlu be aware, perlu hati-hati dengan altcoins yang kita tradingkan, gitu ya. Terus kita lanjut ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin dia sudah resmi ya, dia udah resmi break off structure lagi di 1 hour. So di structure 1 hour-nya dia sangat bearish ya. Karena seperti pembahasan kita kemarin nih, selama dia belum mampu untuk break out dari supply 1 hour ini, kita nggak bisa expect Bitcoin itu untuk melakukan pemantulan dari kemarin gitu. Jadi secara 1 hour dia udah break off structure, ini supply 1 hour-nya bisa kita pindahin ke sini. Jadi dia belum mampu untuk MSS, even di lower time frame-nya dia belum mampu untuk MSS. So penurunannya masih sangat agresif, ini masih kita nggak tahu nih bottomnya sampai di mana. Sekarang itu Bitcoin udah sampai ke $91.000 nih. Jadi untuk key levelnya sekarang banget di 96.000. Kalau misalnya Bitcoin belum mampu untuk closing secara 1 hour di atas 96.000, kita nggak bisa expect dia bakalan mantul dari harga yang sekarang, gitu. So, expecting dia masih akan bikin lower low, expecting kalau misalnya dia sampai ke supply 1 hour ini mungkin ada rejection gitu. Kecuali dia bisa break out dari supply 1 hour ini, baru kita bisa looking for long. Sekarang biasnya still bearish, karena secara 1 hour pun dia still bearish ya. Dari kemarin jujur gue nggak ada melakukan transaksi sama sekali di kripto, karena gue masih menunggu nih. Gue masih menunggu dia MSS to bullish dulu, baru habis itu gue taking long di altcoins yang outperforming Bitcoin gitu. Tapi selama Bitcoinnya still bearish, gue masih not taking action apapun. Karena kita juga tahu US itu mau rilis data penting, NFP, terus juga ada unemployment rate. Sepengalaman gue, data sepenting NFP, biasanya kita sebutnya NFP week ya, itu selalu menyebabkan volatilitas yang super besar di market gitu, terutama gold, Nasdaq, S&P 500 dan termasuk Bitcoin juga gitu. That's why menurut gua wait and see itu keputusan yang bijak ya. Tapi bang, ini udah confirm bear market nih bang, apakah kita akan shorting sekarang? Nah, in my opinion, honestly gue nggak akan langsung shorting kayak gitu ya. Balik lagi sama seperti penjelasan gue kemarin, kalau misalnya gue mau shorting, pastinya gue nunggu di harga premium gitu. Sekarang itu menurut gue belum di harga premium gitu. Even di 4 hour-nya aja ini supply-nya masih sangat jauh gitu. Menurut gue jangan buru-buru untuk shorting, kita perlu aware juga kita lagi ada di level yang sangat krusial nih. Ini adalah bull FVG time frame weekly. Dan anytime soon bisa banget ada pemantulan dari sini. Jadi menurut gua hati-hati kalau misalnya mau shorting. Boleh nggak shorting? Boleh aja. Kayak di time frame 1 hour, kayak misalnya kemarin. Ini kalau misalnya shorting di area sini kan cuan nih, ya kan? Ini ada supply-nya 1 hour, dia retest, terus habis itu creating lower low. Kalau misalnya shorting di sini cuan aja gitu. Dengan stop loss misalnya di atas sini gitu. Cuan, dapat 3R lebih cuan gitu. Tapi sangat perlu untuk mengerti risk management dulu kalau misalnya mau shorting ya. Jadi kalau misalnya dia naik melebihi supply 1 hour ini, expecting dia reversal dalam waktu dekat, karena kita juga lagi ada di extreme fear. Extreme fear kita kemarin sampai ke 10/100 loh guys. Jadi kalau misalnya mantul dari harga yang sekarang itu sangat-sangat wajar menurut gua gitu. Kayak gitu sih untuk Bitcoin, so expecting dalam waktu dekat dia bisa mantul. Kalau misalnya dia nggak mantul, dia keep creating lower low, itu gua bakalan positioning buat next cycle kali ya. Karena penurunannya sangat aneh sih. Penurunannya sangat aneh, Bitcoin dominance-nya juga turun, kayak menarik pergerakannya. Kayak gitu untuk Bitcoin, so be careful kalau misalnya mau shorting boleh, tapi pastikan menggunakan risk management yang proper ya. Bahkan sekarang meanwhile gue lagi recording, Bitcoin keep creating lower low ya.
Oke, kayak gitu ya untuk Bitcoin. Terus sekarang kita lanjut ke Ethereum. Secara gambaran besar kita tahu Ethereum itu masih dalam tekanan jual, sama banget sama pembahasan kita kemarin ya. Lihat, proyeksi kita kayak diikutin banget sama harganya ya. Ini aneh banget sih. Jadi kemarin harganya itu sampai di sini, terus gue kemarin bilang kalau misalnya Ethereum belum mampu untuk take out high point ini, expecting dia bakalan bikin lower low. Dan dia ternyata beneran ke-reject ya. Dia beneran ke-reject dari harga yang kemarin, terus habis itu keep creating lower low. Jadi untuk high point yang perlu di take out, kalau misalnya Ethereum itu mau bullish, itu ada di angka 3219,79 gitu. So expecting kalau misalnya dia belum mampu untuk take out high point ini, expecting dia bakalan keep creating lower low. Dan untuk structure-nya di 1 hour ini dia udah break off structure ya. Dia udah break off structure, dia bahkan udah turun lebih bawah dibandingkan kapitulasi yang udah terjadi dari tanggal 10 Oktober. Terus akhirnya dia udah valid breakdown gitu. Dari harga 3.060, bahkan dia udah nggak mampu untuk mempertahankan level krusialnya di $3.000. So expecting dia bisa bikin lower low, mungkin dia akan ada pemantulan di hari ini kalau misalnya dia udah nyampe ke SNR ini, kayak gitu ya. So expecting dia bakalan nyampe ke SNR ini dalam waktu dekat, dan dia bisa melakukan pemantulan gitu. So biasnya balik lagi, kita tunggu konfirmasi. Kalau misalnya 1 hour-nya dia bisa back to bullish, expecting dia bisa melakukan pemantulan dari harga yang sekarang. Untuk 15 menitnya di sini kelihatan dia udah melakukan pullback dan dia baru aja break off structure. Di sini dia baru break off structure. So mungkin untuk PR utamanya kalau misalnya dia mau mantul, dia harus bisa take out high point ini. High point-nya ada di angka 3046,55. So kalau misalnya dia belum mampu untuk closing di atas harga ini, di atas high point ini di 3046,55, expecting dia bakalan bikin lower low dan mungkin aja dia bakalan konsolidasi sebentar di sini, baru habis itu dia mengalami pemantulan dari sini, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk Ethereum. Terus kita lanjut ke pembahasannya hype, karena ada yang request ya, hype gimana bang? Oke, untuk hype kurang lebih sama pembahasan kita kemarin, jadi dia beneran masih konsolidasi aja, dan dia beneran nyampe ke demand 4 hour ini lagi. Nah, dari demand 4 hour ini ada pemantulan, jadinya bisa dibilang konsolidasinya itu masih berlanjut ya. Konsolidasinya masih berlanjut karena di sini demand 4 hour-nya masih ketahan nih. Jadi secara structure wise dia still bullish untuk 4 hour-nya, tapi secara daily ini ada mix sedikit nih. Untuk hype di sini dia sempat bearish. Di sini adalah pullback terakhirnya, untuk internalnya dia bearish, terus habis itu di sini supply daily-nya masih benar-benar di respect gitu. So secara daily itu mix, dia eksternalnya bullish tapi internalnya bearish. Kita lihat aja dari 4 hour-nya. Secara 4 hour ini dia still bullish ya. Ini adalah pullback terakhir. Di sini dia creating lower low, terus ternyata dia creating higher high, dan demand 4 hour ini masih terjaga banget. Jadi dia masih bergerak di dalam swing besar ini nih. Swing besarnya yang mana bang? Nah, ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Kayak gitu ya. Ini bakalan sangat pusing karena dia cuman konsolidasi aja nih. Kalau misalnya konsolidasi, pergerakannya biasanya banyak MSS-nya. Kayak gitu ya. Jadi batas atasnya kita bisa lihat di sini. Batas atasnya ada di $50, batas bawahnya ada di $34,4. So kalau misalnya dia breakdown dari zona konsolidasi ini, baru kita ngelihat ke bias berikutnya ya. Kayak gitu, kita lihat ke 1 hour-nya sekarang. Oke. Secara 1 hour dia back to bullish di sini. Dia sempat back to bullish di sini, terus habis itu dia back to bearish di sini. Nah, as you can see ya, kalau misalnya konsolidasi di sini trennya itu nggak jelas, jadi dia banyak MSS-nya gitu. Di sini dia MSS to bullish, terus habis itu di sini MSS to bearish, terus habis itu di sini betul sekali MSS to bullish lagi karena di sini dia creating lower low di internal structure-nya, terus habis itu dia creating higher high. That's why kalau misalnya konsolidasi kayak gini, gua nggak mau ambil tradingan apa-apa ya, karena pergerakannya tuh kecil-kecil gitu, nungguinnya lama, pergerakannya kecil-kecil. Jadi menurut gua better wait and see dulu gitu. Wait and see-nya gimana? Mungkin wait and see-nya itu bisa dari pattern ya, tapi pattern-nya itu sekarang juga nggak terlalu jelas gitu. Kayak di sini dia breakout trend line, tapi kenaikannya juga kecil banget. Jadi menurut gua kalau misalnya mau trading, mungkin cari altcoins lain yang pergerakannya itu lebih jelas gitu. Trennya itu lebih jelas. Apakah dia uptrend atau dia downtrend gitu. Kalau hype sekarang pergerakannya itu masih belum jelas. Kalau secara structure dia baru aja MSS ya. Inilah structure-nya. Jadi dia udah MSS to bullish. Jadi dia udah MSS to bullish dan untuk demand terakhirnya ada di sini.
kayak gitu ya untuk hype. Jadi nggak banyak yang bisa kita bahas secara gambaran besar pun dia cuman konsolidasi. Cuman konsolidasinya itu bisa dibilang di area yang sangat krusial ya, karena ini adalah demand daily eksternalnya gitu. Tapi bias gue pribadi expecting dia bisa bikin lower low, karena demand daily ini udah pernah ketembus sekali dan dia sangat respect nih ke supply daily ini. Mungkin aja dia bisa keep creating lower low, mungkin dia bisa ngisi ke bull FVG ini satu di harga 30,6 sampai 28,293. Terus bull FVG yang kedua ini ada di 23,234 sampai 21,558. Kalau misalnya kalian punya barang, consider untuk melakukan cut loss kalau misalnya dia berhasil closing secara daily time frame di bawah sini nih. Kalau secara daily time frame dia closing di bawah 35,516, consider untuk melakukan cut loss gitu. Tapi apakah ini harga yang bagus untuk melakukan pembelian? Menurut gue pribadi ini harga yang lumayan bagus untuk melakukan pembelian, karena secara premium and discount ini adalah harga discount. Dengan consideration kalau misalnya dia closing di bawah sini, itu kita bisa consider untuk cut loss ya. Cut lossnya di penurunan sekitar 11%-an ya. 11%-an it's good. Kalau misalnya kalian oke gitu dengan resikonya, boleh melakukan pembelian di sini. Tapi ingat harus disiplin melakukan cut loss kayak gitu ya. Terus habis itu kita lanjut ke pembahasannya BNB, karena BNB ada yang request juga ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya BNB. BNB masih sama pembahasan kita kemarin. Jadi dia udah valid breakdown, di 4 hour-nya dia udah bearish, dan kita sekarang lagi bergerak di dalam swing besar ini nih. Ini adalah swing internalnya, dan kita masih bergerak di situ-situ aja. Kemarin kita bilang expecting dia bisa bikin lower low, karena dia dari pergerakan ini, dia nggak mampu untuk take out supply internal ini nih. Jadi supply internalnya ini, dia begitu di retest, dia keep creating lower low, dan habis itu dia retest lagi nih ke supply internal ini, terus dia creating lower low lagi, terus dia sekarang nggak mampu untuk sampai ke supply, dia langsung bikin lower low lagi. Jadi proyeksi kita kemarin itu beneran rapi ya, di 1 hour-nya itu bener-bener respect banget sama structure-nya, cuman gua nggak ambil shorting sama sekali ya. Gue nggak ambil shorting sama sekali. Mungkin kalau misalnya kalian memanfaatkan proyeksi kita kemarin di BNB, congratulations, kalian udah cuan di shortingnya BNB. Oke, sekarang kita akan bahas ke 1 hour-nya. Secara 1 hour dia still bearish. Ini adalah structure terakhirnya, dia udah break off structure di sini. Jadi 1 hour-nya udah bisa kita pindahin ke sini nih. Di sini structure 1 hour terakhirnya. Karena di sini dia udah break off structure, jadi ini supply terakhirnya. Kalau misalnya kita mau lihat BNB bullish, dia harus bisa take out supply 1 hour ini. 1 hour-nya itu supply-nya ada di 938,5 sampai 929,9 gitu. Bang, gimana kalau dengan spotnya? Ini BNB turun terus, gue nyangkut nih. Nah, kalau misalnya kalian nyangkut, mungkin boleh dikonsider untuk melakukan cut loss ya. Karena seperti pembahasan kita kemarin, secara daily dia udah bearish, secara 4 hour dia udah bearish, dan secara 1 hour pun dia udah bearish nih. Walaupun di sini dia belum break off structure ya, secara 4 hour dia masih bergerak di sini-sini aja. Tapi kalau misalnya dia break off structure, baru kita bisa pindahin supply 4 hour-nya ke sini. Dan secara daily pun ini kelihatan ya, ini masih bisa dibilang dia one push ke bawah. Karena lihat di sini, nah dia cuman inside bar ya. Dia cuman bergerak di sini terus melanjutkan penurunan. Terus apakah di sini dia cuman bergerak di sini terus melanjutkan penurunan? Nah, kita nggak tahu ya. Cuman ya serem aja gitu kalau misalnya kita punya barang di BNB, karena penurunannya kita nggak tahu sampai mana nih. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau nunggu sampai next cycle, itu keputusan kalian. Karena kalau misalnya di bear market, itu nggak ada yang terluput dari penurunan ya. Even BNB pun dari topnya sampai ke bottomnya itu turun 70-an% gitu. Tapi tetap dia ada pullback ya. Penurunan itu selalu ada pullback, kayak di sini BNB itu melakukan pullback dulu sebesar 20-an%, baru habis itu lanjut melakukan penurunan 50%-an gitu. Kalau misalnya mau exit di BNB, mungkin consider kalau misalnya dia melakukan pullback dulu, mungkin sampai nih ke supply 4 hour-nya, baru habis itu melakukan exit kayak gitu. Cuman not financial advice, do your own research ya. Karena balik lagi, semua keputusan investasi itu ada di tangan kalian sendiri. Pastikan kalian memiliki trading plan dan exit plan untuk aset yang kalian investasikan. Karena kripto aset berisiko, pastikan kita mengerti resikonya terlebih dahulu. Untuk supply 4 hour-nya ada di 1182,5 sampai 1130,3. Ini adalah supply 4 hour yang menurut gua ini adalah level krusialnya di BNB kayak gitu ya. Kalau secara 1 hour ini selama dia masih belum bisa take out supply 1 hour ini,
seperti yang tadi gue bilang, jangan expect dia bisa mantul dari harga yang sekarang gitu ya. Kayak gitu, gak banyak yang bisa kita bahas untuk BNB. Gue juga gak mau terlalu agresif untuk trading saat ini, karena kita tahu hari Kamis ada data penting, yaitu data NFP. NFP week biasanya volatilitasnya itu nggak terduga gitu, so be careful. Jangan terlalu agresif dulu, maintain your expectation. Kalau misalnya kalian percaya ini bear market, jangan terlalu agresif dulu. Karena kita tahu dalam pergerakan market, itu penurunan pasti ada pullback-nya itu naik ke atas dulu, kayak gitu. Kayak gitu ya untuk update hari ini. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers! Bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.